Baik, di sini kami dari kelompok CBC akan memulai presentasi kami, yaitu game 2D platformer kami. Bisa dilihat di sini ada player yang akan mengumpulkan koin dan ada monster yang akan mengikuti player. Jika kita ke flat, maka tidak akan bisa selesai karena kita belum mendapatkan semua koinnya. Platform di sini bisa digerakkan juga dengan menekan platformnya, lalu menghentikannya, dan kita bisa menembakkan projectile dengan menekan mouse klik sebelah kanan untuk membunuh monsternya. Bila monster kena player, maka player akan mati. Kalau ada game over restart, dari restart maka akan spawn ulang. Karena sudah kumpul, maka koin akan di sini teksnya akan berubah di warna hijau. Lalu jika kita kena ke sini, flag, maka level akan selesai. Selanjutnya, penjelasan codingan akan dijelaskan oleh saya untuk menjelaskan bagian scriptnya. Untuk script, saya beri bagian pada bagian monster dan juga projectile. Di monster ada monster spawner, dan ada monster behavior. Monster behavior sendiri, nah, bisa kita lihat pada monster behavior. Di sini pertama kita akan buat move speed oleh monsternya adalah 3 dan detection range adalah 15. Lalu kita buat visual untuk monsternya, lalu kita di awake kita panggil custom transform dan custom renderer, lalu kita buat collider untuk projectile detection, lalu kita set tag-nya adalah monster. Kemudian di bagian start kita akan buat monster dia bisa mencari player dengan tag, ataupun di sebagai update akan ada uh, jika destroy maka akan kembali, dan jika ada transform ditemukan player, lalu di sini akan menghitung distance antara player dengan monster, lalu akan mengejar player jika di dalam range-nya tadi, lalu akan memutar ke arah player dan akan berputar rotor secara idle, berputar secara di tempat jika tidak mengejar player. Di sini adalah function untuk jika terkena projectile oleh player, dan di sini adalah fungsi untuk shrink dan destroy jika terkena oleh projectile. Baik, kemudian di sini ada monster spawner. Di sini adalah fungsi untuk melakukan pemanggilan ataupun penciptaan monster kembali jika monster di awal permainan ataupun jika monster sudah dibunuh. Di sini adalah spawn areanya, dan di sini adalah monster settingnya. Apakah warnanya merah, ungu, orange, atau hijau. Di sini sama seperti tadi untuk memanggil player, mencari apakah player yang ada. Lalu di sini akan di spawn jika bagi update untuk stop spawning jika game berhenti. Lalu di sini melakukan cek untuk melihat apakah ini waktunya untuk spawn atau tidak. Dan ini adalah fungsi spawn monsternya. Lalu ini adalah fungsi untuk melakukan spawn di posisi secara acak. Lalu ini adalah fungsi untuk melakukan penggambaran monster secara circle. Lalu kita ke projectile behavior. Di sini kita membuat projectile dengan transformasi, dengan lalu kita panggil spirit renderer, dan kita lakukan inisialisasi dari projectile. Lalu kita melakukan void update untuk melakukan penghancuran ataupun inisialisasi. Kemudian kita melakukan manual transformation dan akan mengecek apakah mengenai monster atau tidak jika ditembakkan. Baik, sekian dari saya dan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya untuk saya sendiri, saya mengerjakan bagian platform behavior. Boleh dibuka skripnya. Jadi untuk platform behavior itu yang pertama kita inisialisasikan posisinya dalam fungsi awake, kemudian untuk update-nya itu kita atur pergerakan dari platformnya looping kanan kiri dan juga diterapkan rotasi. Untuk loopingnya kita pakai fungsi scene. Selanjutnya kita juga menggunakan custom transform yang sudah ada di script custom transform, dan kemudian kita juga terapkan aksi. Jadi ketika kita tekan, kita bisa atur apakah platform itu bergerak dan berotasi. Selanjutnya saya juga mengerjakan di bagian decoration. Untuk decoration juga konsepnya kurang lebih sama, jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu decoration tersebut. Selanjutnya untuk di fungsi update-nya juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi scene untuk looping atas bawah, dan menggunakan custom transform untuk rotate. Sekian saja untuk bagian script-nya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya mengerjakan pada bagian player controller dan bagian coin juga. Mungkin boleh buka yang player controllernya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada player control script. Jadi pertama itu pada bagian await, ini merupakan inisialisasi. Selanjutnya masuk ke bagian start. Jadi start ini untuk mengatur warna awal player, reset jam count, vertical velocity, dan cek apakah player sedang menyentuh tanah atau tidak. Selanjutnya pada bagian update, itu untuk memanggil setiap frame dengan input movement, transform, shooting, ubah warna random. Selanjutnya masuk pada bagian movement, pertama handle movement input. Ini untuk mendengar input lompat. Setelah itu menambah vertical velocity lompat dan reset brightness pulse dan menghitung jumlah lompatan. Selanjutnya masuk ke apply manual movement. Ini merupakan fungsi untuk menghitung gerakan horizontal dan vertikal berdasarkan input efektif. Selanjutnya pada move with collision detection. Ini untuk menggerakkan player secara manual dengan cek tabrakan pakai box case. Selanjutnya pada fungsi check grounded. Ini digunakan untuk mengecek apakah player sedang memijak tanah pakai box case ke bawah. Jika baru menyentuh tanah, dia akan reset jump count dan vertical velocity. Selanjutnya masuk pada bagian coin atau convertible, yaitu check coin collection. Ini untuk mengecek apakah collided player menyentuh convertible coin. Lalu pada fungsi check dan collect, ini untuk mengecek apakah jika koinnya itu bersentuhan, dia akan mengambil collect atau menghentikan objeknya. Selanjutnya masuk pada bagian transformation. Pertama handle transfer input, keyboard Q itu untuk memperbesar scaling, E untuk memperkecil scaling, Z untuk rotasi searah jarum jam, dan C untuk rotasi berlawanan jarum jam. Selanjutnya masuk ke handle shoot input. Ini untuk shoot projectile dengan klik kanan pada mouse. Lalu shoot projectile ini untuk mendapat posisi mouse di workspace, hitung arah dari player mouse, dan spawn projectile di depan player. Selanjutnya masuk ke fungsi handle random color. Ini menekan tombol R itu untuk berubah warna acak. Lalu update animator ini untuk memberi nilai parameter animasi. On draw gizmos itu untuk menggambar kotak collider di editor. Lalu masuk pada bagian depth system. Dan ini untuk menonaktifkan control player. Lalu masuk ke depth sequence. Player mengecil ke scale 0, string. Setelah itu playernya akan berputar cepat sampai aktif. Dan setelah selesai dia akan tampilkan game over. Setelah itu masuk pada bagian script collectible behavior. Pertama ini kita inisialisasi coinnya. Setelah itu masuk ke bagian bawah. Nah, pada vote start, ini untuk start posisi coinnya. Lalu update, ini terdapat manual transformation, di mana coinnya itu akan vote up and down gitu. Vote up and down, setelah itu coinnya juga bakal rotate. Setelah itu public vote collect, ini metode yang dipanggil player, di mana playernya itu dapat mengoleksi koin saat menyentuh coinnya. Lalu shrink dan destroy, itu di mana coinnya itu akan memulai shrink animation, di mana pertama itu coinnya itu akan scale down to 0, ukurannya kecil. Setelah itu transparansinya nambah. Setelah itu dia juga akan berputar saat kecil. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shader di custom sprite shadernya. Jadi di sini ada yang pertama itu bagian properties. Jadi properties ini dia berisikan mengenai untuk tekstur atau gambar sprite. Jadi ada custom color itu untuk warna custom dan brightness itu juga ada ya untuk dikirimkan data-data tersebut ke script render. Selanjutnya di sini ada teks. Jadi teks itu dia adalah untuk objek transparan dan ada render setelah objek yang tidak bersifat transparan. Jadi di run terlebih dahulu objek yang tidak transparan, kemudian yang terakhir baru di run yang bagian objek transparan. Selanjutnya di sini dia ada blending mode untuk transparansi dan zero off itu untuk tidak menuliskan ke zip buffer. Selanjutnya ada call off dia untuk render kedua sisi polygon. Selanjutnya di sini ada struct v2 effect itu maksudnya itu adalah dia untuk vertex shadernya yang berupa seperti transform vertex dengan menggunakan custom matrix. Terus ada transform ke view space-nya itu kayak kamera space-nya. Jadi ada transform ke clip space-nya untuk bagian screen. Jadi selanjutnya itu ada pass UV koordinat ke fragment shader dan ada password position untuk efek. Jadi vertex shader ini dia digunakan untuk mengirimkan data ke bagian fragment shader. Jadi selanjutnya di bawahnya itu di line 62 ada fix 4 frag itu. Nah itu jadi pertama itu ada sampel tekstur, yang kedua itu dia untuk mengapply color sama tingkat kecerahannya. Yang ketiga itu adalah dia mengatur bagian efek gelombangnya. Jadi diatur berdasarkan posisi X dan waktu dengan menggunakan rumus sin. Jadi ada warnanya itu diatur. Dan selanjutnya yang bagian 4 itu ada glow effect dengan float 2 center dengan rumus ada I dikali UV dikurang 0,5. Jadi itu tujuannya untuk lebih terang di tengah. Dan selanjutnya itu dia langsung mengirimkan outputnya itu ke custom render. Selanjutnya nanti di bagian seperti player atau bagian koin dan lain-lainnya itu tinggal dipanggil aja custom rendernya. Jadi biar file ini bisa berjalan custom sprite shadernya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.